Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mitra dari Juragan Bersatu beraksi pada kesempatan episode yang kedua ini, kembali kita melanjutkan tausiah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan di episode yang kedua ini, tema yang diangkat atau yang dipilihkan kepada saya adalah tentang menggapai kesempurnaan iman dan takwa di bulan Ramadan. Tema yang sangat menarik, menggapai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita semua berharap untuk mendapatkan ketakwaan sebagai tujuan daripada puasa kita. La'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Dengan ibadah puasa dan segala amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, harapannya, goalnya nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu perlu yang namanya iman yang sempurna. Perlu adanya keimanan yang terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya iman yang sempurna dengan ketakwaan, ketakwaan ini akan bisa digapai salah satunya dengan jalan beriman kepada Allah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal, yaitu di ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini dari sudut pandang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an diturunkan melalui Rasulullah SAW kepada kita, merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayat yang ketiga dilanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang gaib, beriman kepada yang gaib, dan mendirikan sholat, lalu menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, salah satu cirinya kaitannya dengan akidah, yaitu dia yang memiliki keimanan yang sempurna kepada siapa? Kepada yang gaib. Dalam hal ini yang gaib, yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib, itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang maha gaib ini? Beberapa cara
untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Gaib, ya. Salah satunya adalah dengan menimba ilmu, ya. Istiqomah belajar ilmu untuk bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan meningkatkan keimanan kita, ya. Jadi pupuknya iman itu adalah ilmu. Dengan semakin kita memiliki ilmu yang tinggi, ya, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, ma'rifatullah, maka ketakwaan kita, keimanan kita, itu pun akan meningkat kepada Allah. Jadi semakin beriringan. Jika orang yang berilmu tinggi, ilmu agamanya tinggi, ya, kemudian, ya, dia itu memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, ya, artinya orang yang berilmu dan beriman ini adalah para ulama, ya. Semakin meningkat keilmuannya, ya, maka keimanannya pun akan bertambah naik, ya. Jadi yang bisa meningkatkan keimanan yang pertama adalah dengan ilmu yang tinggi, ilmu yang sesuai syariat, ya, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, nah ini kaitannya dengan Quran surat Al-Baqarah ini, di ayat ketiga, ya, setelah beriman kepada yang gaib, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia juga mengiringi, ya, keimanannya tadi kepada Allah dengan amal-amal solih, ya, amal-amal solih. Salah satunya itu tadi yang paling utama, sholat, ya. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang itu jika tidak ada amalannya, ya. Amalannya, ya, yang paling utama adalah sholat, ya. Iman tanpa amal maka tidak sempurna imannya. Amal tanpa iman itu saja tidak diterima Allah. Iman dasarnya tapi tidak sempurna iman kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Nah, amal soleh yang kita kerjakan, yang diperintah dalam ayat ini adalah sholat. Sholat adalah amalan yang paling utama. Kemudian menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, ya, artinya membayar zakat yang wajib atau berinfak, ya, sedekah dan lain sebagainya, ya. Ini adalah amal-amal solih untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kita ketahui sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kitab Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kitab-kitab sebelumnya yang perlu kita imani juga. Ada kitab Zabur turun kepada Nabi Dawud, ya. Ada kitab Taurat, ya, yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang turun pada Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang turun pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah dia juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya dan juga kitab Al-Quran tentunya, ya. Namun tidak cukup dengan meyakini, beriman saja dengan kitab-kitab itu. Harus ada amal solihnya. Apa amal solihnya? Ya, kalau kita saat ini ada kitabnya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran sungguh-sungguh, ya. Tidak hanya sekedar membacanya, tetapi juga menelaah maknanya, belajar tafsirnya dan lain sebagainya. Itu adalah amal solih kita. Dan itu bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah yang Maha Gaib tadi. Jadi tidak sempurna iman tanpa amal solih. Amal solihnya apa? Sholat, kemudian tadi zakat atau menafkahkan rizki, sebagian rizki kepada sesamanya, entah itu sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Kemudian juga belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, yang saat ini turun kepada
Rasulullah SAW dilanjutkan pada umatnya, ya, kita mempelajari Al-Quran, ya, itu action kita, amal soleh kita, ya. Bukti keimanan kita harus ada actionnya. Apa actionnya? Yaitu amal soleh, mempelajari Al-Quran sungguh-sungguh, ya. Dan yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, selain daripada ilmu, ya, ilmu tadi, kemudian amal solih, ya, amal solihnya tadi seperti sholat dan lain sebagainya, juga kita harus memurnikan keimanan kita ini kepada Allah dengan menjauhi penyakit-penyakit iman, penyakit-penyakit akidah, yaitu apa? Syirik, ya, kemudian, ya, yang biasa disebutkan kita singkat dengan penyakit TBC, ya. Apa itu TBC? Ya. T-nya itu adalah tahyul, ya, percaya pada tahayul, ya. Kemudian B-nya itu bid'ah, ya. C-nya itu adalah khurafat, ya. Percaya pada tahyul, bid'ah, khurafat. Nah, ini adalah penyakit yang mengotori keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita hindari, kita jauhi penyakit-penyakit itu tadi, ya, agar keimanan kita kuat, keimanan kita sempurna. Dan orang yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna, ya, yang dipupuk dengan ilmu, ya, kemudian dilanjutkan dengan amal solih, dan yang terakhir tadi juga yaitu dengan apa? Memurnikan keimanan kita dari penyakit-penyakit, ya, penyakit-penyakit iman tadi, ya, maka orang itulah yang akan mendapatkan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri-ciri takwa, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, ya, ayat-ayat 1, 2, 3 tadi, ya, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah yang Maha Gaib, beramal solih, ya. Kemudian bagaimana meningkatkan keimanan tadi? Butuh yang namanya pemurnian keimanan kita agar iman kita bisa sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya pembicaraan kita pada kesempatan episode kedua ini untuk bisa menggapai, ya, menggapai yang namanya kesempurnaan iman, ya, dan takwa, ya, sebenarnya goalnya adalah takwa. Untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membutuhkan yang namanya kesempurnaan iman, ya, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya jelaskan di awal bagaimana upaya kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk apa? Untuk banyak-banyak, ya, mendirikan sholat, ya, amal-amal soleh tadi, kemudian banyak-banyak, ya, bersedekah, ya, apakah yang wajib ataupun yang sunnah jika kita mampu, ya, manfaatkan kesempatan Ramadan ini banyak-banyak beramal soleh itu. Kemudian juga banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, ya. Para ulama banyak mengkhatamkan Quran, ya, Imam Syafi'i sampai 60 kali bahkan. Nah, kita hendaknya ada di dalamnya juga, gitu, dan di dalam golongan orang-orang yang mengkhatamkan Quran ini, ya. Targetkan, ya, minimal 1 kali khatam, ya. Kita perlu target untuk itu, dan insyaallah apabila amalan-amalan tadi kita upayakan di bulan suci Ramadan, harapan kita keimanan kita semakin meningkat, sempurna, dan goal kita yaitu la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa, bisa kita raih, bisa kita gapai di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada benar, ada baik datangnya dari Allah, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada mitra Juragan Bersatu semua yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Namun kami hanya bisa memilih 2 pertanyaan untuk kesempatan episode yang kedua ini. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan pelanggan ya yang biasa mengisi membeli atau transfer uang ya, transaksi transfer uang dengan kita, tapi ternyata pembayarannya kok ditunda-tunda terus. Nah, setelah pembayarannya itu dibayarkan ya, ternyata si pelanggan tadi memberikan uang lebih. Nah, apakah uang lebih itu termasuk halal atau haram gitu ya. Nah, untuk pertanyaan ini kami bisa menjawab bahwasannya yang termasuk riba ya, riba itu tambahan berupa riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu apabila ada akad atau perjanjian di awal. Misalnya si pembeli atau orang yang menggunakan jasa transfer uang kita itu mengembel-embeli, nanti setelah pembayaran ini dibayar secara tempo atau dibayar secara cash, nanti akan ditambahkan sejumlah uang untuk itu. Nah, jika ada perjanjian di awal seperti itu yang termasuk riba, itu yang termasuk uang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika tidak ada embel-embel dari konsumen, maka itu bukan riba ya. Jadi kalau misalnya konsumen itu ternyata lama tidak membayar, kemudian pas membayar dia memberikan ini bonus, misalnya ini bonus hadiah untuk penjual itu ya, bonus untuk penjual itu ya. Nah, itu termasuk bagian daripada bonus dan itu termasuk halal karena tidak ada perjanjian di awal dari si penjual itu sendiri, tidak memberikan kewajiban untuk ya menambah dan lain sebagainya. Spesial bulan Ramadan. Ikutan yuk Korma Juara kompetisi Ramadan Juara. Akan ada hadiah total 1.500.000 untuk 2 pemenang utama dan 10 pemenang favorit. Caranya gampang. Juragan tinggal daftar di sini dan pastikan sudah membaca syarat dan ketentuannya ya. Klik link https://bit.ly/kormajuara_2024. Untuk tema minggu ini, menu favorit makanan atau minuman andalan di bulan Ramadan. Kompetisi berakhir sampai 7 April 2024. Pertanyaan nomor 2 yang kami pilih yaitu untuk orang yang hamil ya ketika puasa ya, apakah itu puasanya itu apabila ternyata memberatkan ketika hamil itu, apakah boleh tidak berpuasa? Kami jawab bahwasanya itu boleh tidak berpuasa karena tidak ada kewajiban ya, tidak ada hukum wajib bagi mereka yang ya dalam keadaan misalnya musafir, dalam keadaan hamil, kemudian dalam keadaan tertentu ya lainnya yang merupakan uzur, artinya boleh untuk tidak berpuasa, maka itu hukumnya jadi tidak wajib. Jadi artinya boleh untuk tidak berpuasa ya. Nah, bagaimana penggantinya? Penggantinya tentu saja bagi ibu yang hamil tadi, jika memang ibu yang hamil itu mengkhawatirkan kalau
kandungannya terjadi apa-apa dengan kandungannya, maka dia wajib membayar fidyah sebagai penggantinya, ya. Itu dari mazhab Imam Syafi'i, ya, menyatakan itu harus membayar fidyah untuk itu. Tetapi kalau yang dikhawatirkan karena memang badannya ibunya itu juga lagi sakit, ya, badannya ibu itu lagi sakit dan mengkhawatirkan dirinya juga tidak mampu berpuasa, ya, maka itu juga harus harus mengganti dengan puasa di hari yang lainnya. Jadi yang harus diganti dengan puasa di hari lainnya itu adalah yang kaitannya dengan dirinya, ya, dirinya sakit atau dari dirinya dalam perpergian dan lain sebagainya, maka itu diganti dengan puasa. Tapi kalau yang dikhawatirkan karena memang kandungannya, khawatir terjadi apa-apa dengan kandungannya, maka itu yang diganti dengan membayar fidyah. Begitu. Kemudian ada juga pertanyaan tambahannya bahwasanya apabila bayi yang masih dalam kandungan apakah sudah kena kewajiban zakat? Jumhur ulama bersepakat itu untuk bayi yang masih dalam kandungan itu tidak wajib membayar zakat, ya, karena bayi itu masih dalam bentuk, ya, belum sempurna, ya. Jadi bayi yang sudah lahir, ya, yang sudah lahir itu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya, untuk yang masih dalam kandungan, jumhur ulama sepakat tidak wajib untuk membayar. Demikian yang bisa kami jawab. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Semoga pertemuan kita ini mengundang barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.